Satrate itu kemarin pada saat gugatan di pengadilan, nah itu tergugatnya atas nama Mas Isbiantoro. Nah kemudian pihak merek juga atas nama Mas Isbiantoro. Nah teman-teman di luar sana itu pada bertanya itu, kenapa bisa atas namanya pribadi Mas Isbiantoro gitu, ini, bukan atas nama Satrate. Terima kasih. Ini yang perlu saya sampaikan. Waktu kita terjadi gugat-menggugat, waktu itu Satrate masih belum berbadan hukum. Ini yang harus dipahami. Ya, dengan belum adanya berbadan hukum, otomatis bahwa. Halo guys, apakah benar demikian? Apakah benar demikian? Dan apakah benar demikian? Saksikan video berikut ini dari almarhum Kang Mas Tarmadji Budiharsono. Kan beredar nih Pak di media sosial juga tentang sebuah video yang mencemarbaikan nama Bapak gitu kan. Itu kalau Bapak sendiri menyikapi gimana Pak? Kalau saya tertawa aja. Iya, itu kan Tuhan yang Maha Tahu. Silakan asal ngomong aja. Tapi bagi saya hanya tertawa mesem aja. Tapi aslinya gimana nih Pak? Apa? Aslinya gimana itu? Aslinya? Loh, kalau saya suruh perang kan perang undak karuan. Nah ini contoh ya. Satrate bagaimana tidak diterobos peguruan-peguruan lain atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab mundur kemudian menggunakan nama Satrate, kan jadi kacau. Maka saya sudah mempunyai hak paten untuk menjaga jangan sampai Satrate itu kemana-mana. Di luar negeri, Malaysia kan suka mengklaim milik orang lain. Nah, aset Satrate itu sudah saya masukkan hak paten, sudah punya hak paten, sudah mulai 2006. Hak patennya terdiri dari lambang, lambang, bed, baju, nama, Persoalan Setiati Terate sama Setiati Terate, kemudian baju batik, lalu Mars Satrate, termasuk senam jurus itu masuk paten. Masuk paten juga? Paten saya bawa itu. Gitu. Ada bawa. Jadi semuanya pokoknya sudah tidak bisa tidak bisa. Oh, itu hanya pada saya. Ini buku pedoman jurus senam dasar dan pasangan itu sudah dia patenkan. Lalu boleh dibaca Tarmadji hanya sebagai wakil dari Satrate. Jadi aset Satrate itu seperti saya katakan tadi, sak glugut pilo sewu benak Tarmadji tidak punya keinginan. Itu. Lalu hak patennya seperti macam ini masuk hukum. Jadi sudah diserang dari manapun, saya punya semua kok. Sudah punya benteng gitu. Punya benteng. Itu udah 2006 keluar. Itu saya berjuang 4 tahun itu. Baru. Lalu saya punya buku. Buku itu tinggalan beliau pendiri Satrate. Ini diberikan oleh putaran Pak Arsono, pesan sama saya. Tanpa mo iki kalau Tarmadji sudah, tolong selamat di Pak Tarmadji, tidak kemana-mana. Anak saja baca, saya tidak boleh kok. Gitu, berarti tidak boleh di regenerasi juga nggak boleh? Tidak boleh. Khusus untuk Pak Tarmadji. Iya. Kebetulan nih hadir Mas Nano di tengah-tengah kita, Mas Nano. Nanti ya, kita mau pengen tahu Mas Nano. Seingat saya, kalau nggak salah dengar loh Mas Nano, informasi yang saya dapat tuh dulu Mas Nano itu tahu betul prosesnya zaman masih pendaftar awal ya Mas ya, kalau nggak salah. Nah ini biar dulu tahu, Mas Nano sendiri kan juga sudah cukup dikenal lah Insya Allah di seluruh dunia itu. Tapi nggak disangka-sangka ternyata malah Mas Nano nih dahulu kala yang pernah ngurus. Seperti apa historisnya Mas Nano? Saya mohon keterangannya biar didengarkan dulur-dulur. Terima kasih. Terima kasih Mas Ageng. Saya orang yang mendapatkan surat kuasa dari almarhum Mas Tarmadji dalam rangka kenapa kita harus daftarkan ini sebelumnya sudah ada usulan-usulan ya dari DKI, dari almarhum Pak Margono itu sudah mengusulkan supaya hak intelektual yang kita punya ini kita daftarkan semua, mulai hak ciptanya, merek dagang jasa itu kita daftar, supaya tujuannya apa sih awalnya itu supaya tidak ada saling klaim dari perguruan lain atau orang lain di kelak kemudian hari.
Kira-kira 50 tahun ke depan tuh harusnya tidak ada lagi yang ngeklaim antara merek, kemudian bed, kemudian baju silat, logo, sampai ke senam jurus dan segala macam itu. Harapan seperti itu gitu loh. Tapi ya kali ini saya sebagai orang yang ikut mengusulkan ke Mas Maji sehingga saya dapat suara kuasa 1 sampai 9 item ya. Dulu 5 pertama keluar, bed, baju, kemudian merek jasa, merek dagang itu nama. Nama itu saya daftarkan 2. Saya daftarkan atas nama Persaudaraan Sejahtera, saya daftarkan juga Setia Hati Trate. Jadi dua-duanya. Jadi kalau kemudian hari nggak ada lagi orang mengklaim bisa menggunakan bikin perguruan baru pakai Setia Hati Trate saja. Tidak seperti itu. Jadi asal mulanya itu seperti itu. Nah sekarang kita miris, kenapa sekarang di belakangan justru kita saling beribut, saling berebut urusan dengan pepesan kosong ini gitu. Artinya dengan saling mengklaim ini yang paling berkuasa, ini memiliki hak patennya, mereknya, kemudian hak ciptanya, saling seperti ini sebenarnya kalau bahasa saya, kenapa kita nggak usah bikin aja sekalian waktu itu kan gitu, ibarat gitu. Nyesal juga ikut bantu bikin gitu ya. Nah, harapnya ke depan saya hanya ingin barangkali ada pelanggaran moral yang dilanggar. Kalau secara hukum dari kita buat, kemudian itu miliknya organisasi ya, nama Persaudaraan Sejahtera, merek jasa maupun dagang dan yang lain itu kan kita daftarkan atas nama Mas Tarmaji Budiarsono sebagai ketua umum. Ketua umum pada waktu itu. Jadi Mas Maji sendiri di mana-mana mengatakan sak kelukut pinoro sewu no, saya tidak akan memiliki barang ini, termasuk keluarga yang lain-lain. Tapi setelah beliau nggak ada, kenapa ini dipindahkan? Di ahli warisnya membuat akte waris dipindahkan ke milik pribadi. Secara hukum nggak masalah, tapi secara moral ada masalah. Karena Pak, barang itu, nama-nama itu bukan Mas Maji yang bikin. Betul. Bed juga bukan Mas Maji yang bikin. Senam jurus bukan Mas Maji yang bikin. Itu miliknya organisasi. Makanya kita lindungi miliknya organisasi. Nah sekarang begitu jadi milik pribadi seperti ini kan jadi bermasalah. Orang begitu mudahnya mengambil hak royalti macam-macam, itu kan keliru. Apa iya dia pemiliknya sekarang? Apa dia berkontribusi waktu itu membuat? Kan tidak. Nah ini yang kita sayangkan Mas. Jadi yang dilanggar adalah pelanggaran moral. Sebenarnya Sejahtera ini milik orang banyak, bukan milik pribadi. Karena kenapa begitu? Saya pun pernah dilaporkan, saya diperiksa di Dirkrimsus Polda Metro Jaya karena saya bikin kejuaraan dunia pakai nama Sejahtera. Tapi oleh penyidik mengatakan selama orang-orang Sejahtera yang menggunakan nggak ada pelanggarannya, kecuali saya pindah jadi tapak suci menggunakan Sejahtera saya pidana. Tapi selama masih Sejahtera mau dari kelompok manapun nggak ada masalah ya. Itu kira-kira Mas Ageng. Baik, terima kasih Mas Nano. Sementara historisnya tadi sudah disampaikan Mas Nano, Lur, jelas.